Selamat pagi. Tetap doa terbaik dari Miss untuk kita semua. Semoga pagi hari ini kalian dalam keadaan yang sehat ya, serta keluarga. Untuk hari Senin kali ini, tanggal 26 Oktober 2020, Miss ingin memberikan pembelajaran mengenai PPKN dan SBP atau SBDB ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta seni budaya dan keterampilan. Tema kita kali ini adalah tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Kita bahas mengenai PPKN-nya dulu. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya yang pertama, kalian harus mengenal siapa nama pemimpin negara ini, yaitu Presiden serta Wakil Presiden Indonesia. Kalau presidennya yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Oke, betul sekali. Kalau untuk wakil presidennya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Iya, oke. Dan beberapa informasi mengenai beliau berdua, kalian ada baiknya mencari tahu. Jadi bila ada yang menanyakan, kalian bisa menjawab. Begitu ya. Jadi bukan melulu untuk ujian di sekolah gitu ya. Jadi siapapun nanti kan mungkin kalau ditanyai, oh ternyata kakak kelas 4 dari Gracia itu kalau ditanyain bisa loh, mengerti loh meskipun mengenai presiden dan wakil presidennya. Oke, untuk yang selanjutnya, slide selanjutnya ini kalian juga harus mengerti mengenai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ada di buku paket kalian yaitu di halaman 16, 4D halaman 14 ya. Di halaman 14 tersebut Miss ingin membacakan sedikit isinya. Mungkin kalian sering mendengarnya, tapi mungkin lupa atau ada yang sudah hafal, begitu ya. Oke, Miss akan membacakan. Coba. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kira-kira seperti itu isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan tetap digaungkan atau dibacakan hingga saat ini. Begitu ya. Untuk selanjutnya, kalian juga harus mengenal sila-sila yang ada di Pancasila. Ayo coba. Sila yang pertama, jangan ada yang sampai lupa ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, ini sendiri yang keempat kok lupa terakhirnya ya, maaf ya. Itu kira-kira isi dari Pancasila, sila-sila Pancasila di negara kita. Ada sedikit pembahasan yang ada di halaman 16 bagian bawah, itu ada 2 alinea atau 2 paragraf, dibacakan sedikit ya sama Miss ya. Sebentar. Ini videonya dipindah sedikit biar kelihatan. Oke. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca, yang berarti 5, dan sila, yang prinsip atau asas. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, pertama kalinya istilah Pancasila digunakan oleh Bung Karno dalam pidato beliau pada sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, oke, maaf ya videonya terpotong. Untuk selanjutnya, tadi kan dari Bung Karno yang berpidato di sidang BPUPKI. BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk itu setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kandungan Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat di Nusantara sehari-hari. Bung Karno merumuskan nilai-nilai luhur tersebut ke dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itulah Bung Karno disebut sebagai pencetus Pancasila. Begitu. Oke, untuk simbol sila-sila Pancasila kalian juga tidak boleh lupa dan harus tahu, minimal tahu ya. Burung Garuda menjadi lambang negara Indonesia atau disebut juga Garuda Pancasila. Kenapa disebut Garuda Pancasila? Karena di dadanya burung Garuda tersebut terdapat simbol sila-sila Pancasila. Untuk makna bintang emas pada sila pertama Pancasila itu memiliki arti sebagai cahaya yang bersinar menyinari dasar negara yang 5 tersebut, yakni Pancasila. Gitu. Makna rantai pada sila kedua Pancasila adalah menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Jadi kita itu saling membutuhkan gitu.
Untuk yang ketiga, makna pohon beringin pada sila ketiga Pancasila adalah mencerminkan kesatuan dan persatuan di negara Indonesia. Untuk makna kepala banteng pada sila keempat Pancasila adalah merupakan hewan sosial yang selalu suka berkumpul. Seperti kita manusia, kita membutuhkan orang lain, jadi kita juga harus berkumpul dengan orang lain gitu. Untuk makna padi dan kapas pada sila 5 Pancasila adalah pangan. Jadi kita juga membutuhkan dan Indonesia itu berlimpah pangan seperti itu. Karena pekerjaan utama yang ada di Indonesia yaitu bertani dan nelayan, dan itu menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat membantu pangan warga, pangan rakyat, begitu ya. Hasil sumber daya alam. Yang selanjutnya, contoh pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam memandang sebuah pekerjaan. Jadi, di sebuah pekerjaan, kita bekerja apapun, kita harus jujur. Kita tetap membutuhkan banyak orang lain. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Ada dua, Miss sudah menyebutkan dua. Silahkan kalian mencari tahu apalagi yang ada dalam pengaplikasian sebuah pekerjaan. Ya, oke. Untuk yang selanjutnya, contoh pengaplikasian sikap jujur secara perkataan dan perbuatan di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Itu ada di buku paket kalian. Di halaman, sebentar ya, halaman 29. Di halaman 29 contohnya di sekolah itu ada mengikuti peraturan sekolah. Untuk yang di keluarga, ada contohnya tidak menutup-nutupi suatu masalah pada orang tua. Untuk yang di masyarakat, salah satu contohnya tindakan harus sesuai dengan kata-kata. Silakan dibaca sekali lagi yang di halaman 29, di sana diterangkan jelas. Oke. Jika ada pertanyaan jangan lupa langsung buat primis ya, tanya. Miss sangat suka kalau ditanyain, oke? Selanjutnya ini next SPDB atau SBP, Seni Budaya dan Keterampilan. Miss ingin menerangkan sedikit mengenai gambar 2 dimensi dan 3 dimensi sebelum kita mengajar pada penugasannya. Oke? Gambar yang memiliki ukuran panjang dan lebar saja disebut gambar 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki 2 batas pada sisinya, yaitu panjang dan lebar. Tidak memiliki ketebalan dan tinggi bidangnya. Contohnya, misalnya seni grafis, kaligrafi, dan lukisan. Seperti fotonya Bapak Joko Widodo sama Pak Ma'ruf Amin. Nah, seperti itu. Itu 2 dimensi. Yang sekarang untuk pengertian 3 dimensi. Sentuhan teknik menggambar dengan menambahkan unsur tinggi, maka gambar itu akan memiliki panjang dan lebar dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi disebut gambar 3 dimensi. Serata kertas biasa sering disebut teknik ilusi. Memiliki ruang, itu ciri-cirinya ya. Lukisan 3 dimensi adalah karya seni yang proses pembuatannya dilakukan dengan memulaskan berbagai warna dengan kedalaman warna pigmen dalam pelarut
atau medium, dan gen pengikat atau lem. Untuk pengencer air, gen pengikat berupa minyak linen atau cat minyak dengan pengencer terpentin. Misalnya patung, monumen, dan tugu. Ini salah satu gambar saja. Ini adalah salah satu gambar 3 dimensi. Seperti timbul kan ya? Seperti itu contohnya. Oke. Bagi yang belum menyerahkan tugas uji kompetensi 3 di 4C, mohon segera menyerahkan ya. Karena nilainya akan diolah menjadi nilai semester 1. Bila nilainya kurang 1, ya poinnya bisa berkurang. Nanti nilai kalian bisa di bawahnya teman-teman. Oke? Ditunggu ya. Untuk yang selanjutnya, jangan lupa mengerjakan penugasan uji kompetensi 1 halaman 42 dan 4, sampai 44 bagi yang belum. Ditunggu nggak besok ya. Besok malam terakhir. Oke. Dan untuk penugasan serta penilaian SBB atau SBDB, seni budaya dan keterampilannya, seni budaya dan prakaryanya, subtema 1 kali ini, silahkan gambar rumah sesuai langkah di halaman 37. Untuk kertas dan alatnya terserah, oke? Ditunggu juga di foto hasil-hasilnya. Untuk uji kompetensi cukup jawabannya saja, gambarnya hasilnya saja. Dikirimkan ke Miss via Wapri. Ditunggu ya. Kalau ada pertanyaan juga ditunggu. Demikian ini resume pembahasan kita hari ini. Selamat belajar ya sayang. Oke, jangan lupa cuci tangan 15 menit sekali atau 20 menit sekali kalau keluar rumah pakai masker. Oke? Bye-bye. Sehat selalu, sampai ketemu di video Miss untuk hari Selasa, yaitu pembahasan IPA dan IPS di subtema 2. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi.